Three, two, one, zero. Mota on air. Ngobrol ketakwaan on air. Stay tuned. Let's start the party. Assalamualaikum. Bersama Blora Hijrah, Anda akan mendengarkan podcast dakwah yang akan berbicara tentang aneka macam kehidupan, dari masalah cinta, religi, atau hobi yang unik, asyik dibahas di podcast kami. Selamat mendengarkan dan jangan lupa like, share, and subscribe. Hai guys, sobat Blora Hijrah. In the first moment kali ini kita akan ngebahas soal love at first sight. Apa itu cinta pada pandangan pertama? Cinta pada pandangan pertama itu sebenarnya realita atau ngegombal belaka. Nah, kalau kita bahas cinta pada pandangan pertama ini ya, saya jadi ingat lagunya Ran. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama, sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Udah cukup, udah usah dilanjut. Ya, gak munafik sih. Namanya aja cowok, memang gak selamanya lihat cewek itu bikin nafsu. Begitu juga dengan Anda yang cewek, gak selamanya Anda pun tertarik dengan laki-laki yang ganteng. No. Tapi saya kira ya, sebagai orang yang normal, saya yakin sekali aku, kamu, kita semuanya pasti pernah merasakan rasanya deg-degan, hawa adem panas dan bahagia tanpa alasan, gara-gara habis natap mata seseorang tanpa kita sengaja. Bener gak sih? Kalau saya jujur ya, pernah ngerasain itu semua. Kata lagu terpesona pada pandangan pertama. Kalau dulu ya di iklan TV itu ada istilah kesan pertama begitu menggoda. Tapi selanjutnya ya terserah Anda. Kalau ingat masa-masa muda dulu ya, masa-masa gila, masa-masa belum mikir ini itu, wow, rasanya gimana gitu? Rasanya kayak permen nano-nano. Gimana sih rasanya? Cuma gimana sih sebenarnya dalam pandangan dunia anak yang hijrah? Nah, akan kita bahas bersama dengan Ustadz Deno Aji Murti ya. Assalamualaikum Tat. Pripun kabare? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Tahan, Masya Allah, makin kreatif saja. Siap nih? Ya, siap. Mau bahas apa ini kita hari ini? Hari ini kita akan bahas cinta pada pandangan pertama, seperti yang di lagu yang pertama tadi Tat. Ya. Nah, ini yang pertama saya tanyakan ini ya, kita kan ini anak-anak hijrah. Anak hijrah itu pastilah senang, sudah suka datang ke kajian. Terkadang di kajian itu kan juga banyak akhwat yang muda-muda gitu. Nah, terkadang mata ini nggak sengaja itu menatap mata yang indah itu. Tiada sengaja. Nah, itu kira-kira gimana itu? Kalau di dalam Islam itu sendiri Bang, sebenarnya pandangan pertama itu tidak menjadi masalah. Ngelihat mata secara tiba-tiba celeng gitu nggak masalah. Malah rezeki loh. Ngelihat cewek cantik tiada disengaja itu tidak masalah. Tetapi jangan ikuti dengan pandangan yang selanjutnya. Ini selaras dengan nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, ya Ali, la tusbi'in nadharatan fa innal lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya, karena yang pertama itu boleh untukmu dan yang kedua bukan lagi untukmu. Nah, yang dimaksud pandangan berikutnya itu apakah setelah kita dari pandangan pertama terus berkedip? Sebenarnya pada titik apakah berkedip atau tidak bukan pada saat itu, atau semenit atau 5 menit atau berapa. Pandangan pertama ya
mengalir aja. Saya lebih suka mengartikan seperti itu saya pribadi. Karena kalau dikatakan dosa bila lebih dari semenit, kurang dari semenit juga nggak gitu-gitu juga gitu. Tetapi saatan ya sekali itu Sekilas itu ya. sekilas gitu. Nah, tetapi kalau sama kan ada yang bilang gini Bang, selama pandangan pertama, selama tidak berkedip, itu berarti tidak dosa. Lah nanti kita ngelihat jiwa beratnya nih, ada sesuatu yang wow terus kita nggak kedip-kedip, lama sekali nggak dosa, ya nggak gitu juga gitu. Terus kalau kita lihat yang bagus itu biasanya otomatis nggak kedip, Bang. ya gitulah Bang. Insya Allah. Terus kalau tadi kan kita bahasnya itu secara tidak sengaja. Nah kalau ini secara sengaja, apalagi kalau kita lihat sendiri sekarang ya, kalau kita berselancar di sosial media, apalagi di Instagram itu masya Allah isinya itu wow. semua barang ada gitu ya. Iya. Nah kayak di KFC tak? Ada paha. Nah, kalau sedikit nonton lah ya, sedikit jelalatan lah. Sebenarnya ketertarikan kepada lawan jenis itu fitrah Bang. Fitrah. Ya. Laki-laki suka dengan cewek normal enggak sih? Normal. Ya. Cewek suka dengan cowok normal enggak sih? Normal juga. Yang nggak normal kan cowok tertarik secara syahwat dengan cowok. Naudzubillah. Wow, naudzubillah. Cewek dengan cewek, naudzubillah. Kan gitu. Iya. Hanya saja ketertarikan kepada lawan jenis itu, kalau kita berbicara sebagai orang Islam ya, kan kita nih cowok yang Islam, cewek yang Islam, ikhwan yang Muslim, akhwat yang Muslimah, kan gitu. Kalau ada embel-embelnya Islam, Muslim dan Muslimah, berarti harus mengikuti aturannya Allah. Nah, kita punya mata itu sesungguhnya untuk menjalani kehidupan ini dengan secara normal sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sesuai dengan aturannya Allah, maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi dosa, Bang. Hanya memang berat. Di dunia maya berat sekali ya, kan? Berat. Ya berat. Tapi meskipun berat, aturan tetap harus kita tegakkan karena ada dalil dari Al-Qur'an di dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 buat cowok dan teguran untuk yang perempuan cewek 31. Jadi ini untuk dua-duanya Bang, bukan hanya untuk cowok aja. Itu menunjukkan bahwa sing matane jelalatan itu bukan hanya cowok saja, cewek juga sama. Sama aja. Iya sama. Jadi buaya itu bukan hanya cowok saja, cewek buaya juga ada. Soalnya di sosmed itu kebanyakan yang nge-share tentang buaya itu cewek, berarti dia tidak sadar ya. Kalau buaya juga ada yang betina. Ya sebenarnya ada semua nyatanya di Quran itu kita ditegur semua kok. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-30, karena kita cowok ya Bang. Meskipun yang dengarkan ini juga ada yang cewek, tapi ini saya bacakan satu aja lah. Nanti karena yang 31 itu juga sama hampir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azkal lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini 30, 31-nya untuk cewek. Betul. Yang kalimatnya hampir sama. Yang intinya kita ini disuruh ghodul basar. Tahu nggak apa ghodul basar Bang? Apa tuh? Ghodul basar itu menundukkan pandangan. Jadi kalau ada cewek mau lewat, akhwat mau lewat, tundukkan pandanganmu agar tidak melihat mereka. Nah, tapi kami ini kan para hijrater itu biasanya suka ambil pendapat yang ringan gitu. Iya. Nah, kalau misal dalam memandang itu kita niatkan untuk
tadabbur ciptaan Allah. Kan katanya wanita itu adalah makhluk yang paling indah ciptaan Allah. Iya. Oke. Ini mungkin sudah pernah mengkaji ilmu tafsir ini. Jadi dalam memahami Al-Qur'an itu, Bang, betul sekali. Yang pertama adalah dengan belajar bisa membaca Al-Qur'an, yaitu bertilawah. Yang kedua kalau bisa mengerti artinya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui makna ayat, terus mengetahui hukum-hukum di dalam keseharian. Terus yang selanjutnya adalah mentadaburi ayat-ayat Allah. Lah mentadaburi ayat-ayat Allah itu diantaranya mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah. Itu memang betul sekali, Bang. Ada dalilnya. Mentadaburi setiap ciptaan Allah. Ada gunung, ada lautan, ya, ada hewan-hewan yang macam-macam. Termasuk wanita. Ketika sampai udah kepada wanita, cara mentadaburinya itu bukan diplototin. Masya Allah. Ada caranya. Kalau kelihatan ngelihat gunung, silahkan diplototin. Ngelihat sungai dalamnya seperti apa, diplototin. Ngelihat pohon-pohonan, diplototin, tidak apa-apa. Tapi ketika melihat akhwat, melihat cewek, itu caranya tidak diplototin, tetapi didoain. Didoain, ya Allah semoga jadi istriku dia. Ya Allah semoga dia solehah. Ya Allah semoga istiqomah gitu. Matanya tetap menundukkan pandangan. Gitu caranya. Kalau semisal ada ukhti lewat, nggak Ya. bisa kan para akhi-akhi itu, Assalamualaikum ukhti. Gimana itu? A few moments later. Mengucapkan salam kepada akhwat, para ulama itu memberikan adab-adabnya, karena dia juga seorang muslim, Ya. dan kita juga sesama muslim. Tentu secara hukum awal mengucapkan salam kepada mereka adalah boleh saja. Nggih, boleh saja selama tidak menimbulkan fitnah. Keterangan para ulama seperti itu. Misalkan kita sudah biasa dalam satu kantor, dalam satu kegiatan, dalam satu sesuatu hal yang tidak menimbulkan fitnah, ya assalamualaikum, biasa saja. Maka perempuan menjawab waalaikumsalam pun biasa saja, tidak usah dibuat-buat. Seorang wanita itu tidak boleh melenggak-lenggokkan suaranya agar orang terkesima, tidak boleh loh, itu larangan loh. Ini dengarkan para akhwat loh. Coba Mas Bang Tahan kirim salam, ada saya ceweknya, jawab salam. Anda mengucapkan salam coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tidak boleh meliuk-meliukkan suara gitu itu. Jadi biar seakan-akan suaranya itu menarik, lirih gitu. Itu tidak boleh seorang perempuan. Kenapa? Itu perbuatan jahiliyah. Ya biasa saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan cukup dijawab salamnya, terdengar jawaban salamnya, tapi tidak usah jelas. Sebagian ulama yang paling ketat seperti itu. Tapi normalnya ya jawab aja gitu. Cuma kalau ngucapin salam lewat WhatsApp ke WhatsApp, nah ini nanti jadi fitnah kan. Ya enggak? Iya. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam. Nah ini terus mau ngapa-ngapa ini. Nah berarti kalau kita ngucapin salam kepada wanita itu ada catatan terlebih yang kita kenal ya. Misal kalau di jalan kita belum kenal dia, tapi dia tuh kayaknya menarik tuh. Terus kita assalamualaikum gitu. Secara hukum sebenarnya mubah-mubah saja. Cuma kalau memang hati kita itu setan yang menggelora, ngucapin salam kan sunnah saja. Tapi gara-gara keisengan kita nanti jadi fitnah, ya lebih baik tahan saja. Itu seperti nama saya. Oke lanjut. Cinta pada pandangan pertama ini kan masyhur sekali tadi. Iya. Maksudnya di lagu pun juga banyak. Pokoknya banyak pembahasan lah cinta pandangan pertama. Nah sebenarnya cinta pada pandangan pertama ini sebuah realita atau mistis atau mitos kok mistis, atau itu
sebuah isyarat dari Allah atau hanya gombalan semata? Ngomongin cinta pada pandangan pertama, ini fakta atau mitos? Kalau disebut mitos juga tidak. Karena faktanya ada orang-orang yang dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Betul kali, Tat. Saya saya dulu itu ya Testimoni sama berarti. istri lo, ini malah curhat ini. Iya. Waktu pulang sekolah itu kan naik sepeda. Heeh. Loh, kok ayu lah. Mulai saat itu tak apa ini terus muter-muter rumah Tat. Iya. Jadi curhat. Maka begini Bang, apakah cinta pandangan pertama itu adalah gombalan atau sebuah isyarat jodoh? Ya. Ini yang saya kira keren untuk dibahas. Kalau sepengalaman saya selaku praktisi nikah ta'aruf dengan cara ta'aruf, memang pandangan pertama dalam nadhor, dalam melihat calon pasangan itu sangat berpengaruh 50%. Chemistry istilahnya Bang. Chemistry. Ini ngena gak sih? Jadi ngelihat wajahnya itu Ya. ada getaran atau enggak sih gitu. Kalau ternyata melihat tatapan matanya itu ada getaran jeng, itu biasanya ya Bang. Ya. Ketika saya ta'arufkan itu jadi. Tapi kalau dilihat tatapan mata menatap cereng gitu, kok nggak ada respect, biasanya sama maaf Ustadz ini kurang ini ya. Jawabannya. Jadi bisa jadi itu realita dan nyatanya realita. Ya, realita. Hanya saja apakah cinta pada pandangan pertama itu menjadi alasan kuat untuk menentukan hubungan? Lah ini jangan. Kalau itu sebagai isyarat awal oke lah ya. Jangan. Artinya cinta pada pandangan pertama sebagai tanda ada ketertarikan oke. Tetapi kan saat itu baru ketertarikan sebatas wajah. Sebatas bentuk fisikly lah ya, bentuk fisik gitu. Sedangkan kita dalam mencari pasangan itu bukan hanya sebatas wajah, meskipun wajah itu penting kan. Betul. Nyatanya kalau kita dikasih sesuatu yang kita nggak mau juga, nggak serg juga kita nggak mau. Naif kalau ada orang mengatakan bagi saya wajah itu nggak penting. Oh, penting sekali. Penting sekali gitu. Jadi penting sekali. Tapi kalau itu menjadi pondasi tonggak harus, pokoknya kalau aku ketemu dengan orang yang pada pandangan pertama itu sudah ces banget dia harus jadi istriku, lah itu salah. Karena Islam itu dalam mencari jodoh ada 4 kriteria kan? Ya, betul. Karena wajahnya, karena nasabnya, karena hartanya, atau yang terpenting adalah karena imannya. Kalau melihat tatapan pertama ternyata dia adalah orang kafir, jangan teruskan, bahaya kan? Seperti itu. Kalau ternyata dia adalah seorang akhwat, silahkan Anda telusuri, minta kepada Allah. Jadi ditelusuri seperti tadi jenengan tadi kan, terus minta sama Allah kan, minta sama Allah. Minta ke Allah, ya Allah, apakah dia jodohku? Kalau dia jodoh dengan kita, maka Allah akan kasih jalan menuju perjalanan jodoh itu. Nah, terkadang para itu ya, kalau sedang cari jodoh itu kan kita sering lihat meme. Ya Allah, kalau dia jodohku maka dekatkanlah, kalau bukan jodohku jauhkanlah. Nah, iya. Doa seperti itu boleh apa enggak? Ya, itu memang diajarkan oleh para ulama, maksudnya bersangkutan dengan kerelaan kolbu. Nggih. Maksudkan jauhkanlah itu kan artinya dibuat lupa gitu kan. Bukan jauh dalam arti kata dekat fisik. Ya kan, bukan kan? Ya Allah, kalau dia jodohku dekatkanlah, dekat hati kan itu. Iya. Kalau jauh hati ini harus ditakwil, nggak boleh diambil. Iya. Lah kalau yang Anda sedang ta'aruf dengan tetangga Anda,
Itu tidak ditakwil berarti nyuruh pergi orang itu. Enggak. Ini harus ditakwil, kata-kata ini harus ditakwil. Nah, kalau gini, ini dia ada yang melesetkan lagi. Iya. Ya Allah, kalau dia jodohku maka dekatkanlah ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, coba cek lagi ya Allah. Mungkin ada yang salah lah. Ini ada yang kayak gitu tak? Saya pernah lihat. Nah, kalau sudah pada titik itu, soklah doa itu sah-sah saja sebenarnya. Cuma kita disuruh pakai adab. Kan nanti seperti mengatakan bahwa Allah keputusan salah. Allah salah, Ya. itu berbahaya gitu. Astagfirullah. Maka di dalam berdoa kita itu disuruh memakai adab-adab dan akhlak-akhlak. Bolehlah next time kita akan bahas akhlak dan adab mencari jodoh dalam berdoa. Asik. Gimana sih berdoa kepada Allah biar doa kita itu keren dalam mencari jodoh? Keren itu kelihatannya Bang ya. Kita bahas. Oh gitu. Nah ini buat para jomblo ini meskipun hanya sebuah status nggak boleh kayak gitu. Seakan-akan Allah itu salah. Wong Allah itu maha Oh, Allah itu wawala kulli syai'in qadir kok. Yes. Yang maha menetapkan dan setiap takdir Allah itu baik untuk kita Bang. Ya. Ini yang harus kita ngerti. Contoh, padahal tiap kali aku menatap wajahnya hatiku bergetar. Tapi kenapa nggak jadi jodohku? Takdirnya yang terbaik itu. Kita udah suka, udah cinta sama orang, kita udah berdoa, udah ikhtiar, apapun yang dia inginkan ternyata kita kasih, ternyata nggak jadi jodoh kita, itu yang terbaik bagi kita. Berarti kalau doa, ini misal doa, ya Allah, saya suka sama dia, cinta sama dia, ya Allah berikanlah yang terbaik. Apa lebih baik doa seperti itu? Iya. Itu berarti totality, berpasrah. Tapi seumpama berdoa pakai tendensi juga boleh Bang. Contohnya gini, ya Allah, aku mencintai si Fulan. Aku berharap si Fulan ini menjadi pasanganku. Cukup di situ saja, itu mubah. Kalau sedikit memaksa Allah, Allah tidak bisa dipaksa masalahnya. Ya Allah, tolong ya Allah. Allah itu muhaimin, ya muhaimin. Ya, terus ya Jabar. Kalau kita memaksa dengan redaksi yang agak kuat lagi memang ya boleh. Cuma kan pertanyaannya sebenarnya sudah seberapa hebat kita mempersembahkan diri kepada Allah. Jangan-jangan orang yang kita minta itu level imannya lebih baik daripada kita. Dia ahli tahajud, dia ahli Senin Kemis, sedangkan kita baru sholatnya di hari Senin sehari Kemis. Situ puasanya Senin Kemis, yang laki-laki baru sholatnya Senin sama Kamis kan. Itu bedak maghrib. Repot nih. Nah, makanya kita harus tahu diri gitu. Boleh sih maksa. Rasulullah itu mau perang Badar, ya Allah, kalau engkau tidak menang kan akan mati lah itu kan. Ya, tapi kan levelnya Rasulullah gitu loh. Ya, level kita seperti apa? Kita harus sadar diri. Gitu. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kali ini, Tat. Jazakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakumullah buat Ustadz Deno Haji Murti. Ini sangat mencerahkan bagi kami ini para hijrater, dan semoga kedepannya kami ini bisa lebih hati-hati dalam melangkah, terus tidak mudah tergoda maupun tertipu. Dan buat sobat Lurah Hijrah, bila mana ada yang ingin ditanyakan perihal cinta atau apapun itu, bisa kirim lewat inbox kami ataupun bisa lewat fanspage Facebook kami. Sip. Selalu jaga hati, jaga iman, jaga akhlak, dan terus cari kawan-kawan yang soleh ataupun solehah agar iman kita selalu terjaga. Demikian podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu